Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas politik terupdate hari ini. Dan link beritanya saya akan sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua yang baru ada di channel ini untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So without any further ado, let's play this video and let's do this. Kalkulasi Jokowi benar-benar jitu, benar-benar istimewa. Ingat, saya ini bukan siapa-siapa. Dari Solo, Deso, masuk ke Jakarta yang kota besar. Saya melihat saat itu ada peluang. Karena setiap pemilihan pilkada dimanapun selalu calonnya itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Nggak ada yang berani keluar dari situ. Ingat ini, benar. Saat itu, saya ingat menyiapkan dengan Pak Ahok itu baju kotak-kotak. Nggak ada yang berani membuat tren seperti itu. Itu ada risikonya. Risikonya kalah, bisa kalah kalau biru. Tapi ternyata disambut oleh masyarakat, utamanya masyarakat muda. Tapi juga harus kita akui, harus kita memberi penghargaan kepada Presiden kita, Pak Joko Widodo. Marilah kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, berani untuk menghargai orang yang benar, menghargai kebaikan, menghargai prestasi. Apapun kemungkinan kita punya perbedaan-perbedaan di masa lalu. Tapi itulah sosok Presiden Indonesia ini. Selain ke Istana Negara, ke Taman dan Sri Perdana, pilihannya masih terus rakyat. Entah apa yang dimiliki Jokowi sehingga karir politiknya begitu cemerlang. Apakah karena Jokowi mengagungkan tradisi Jawa? Beberapa kali dia melakukan reshuffle bertepatan dengan Rabu Pon. Ya, mungkin ini sesuai dengan perhitungan penanggalan Jawa. Itulah anggapan orang yang suka cocok logi. Jokowi bisa dikatakan sebagai orang yang paling sukses di bidang politik. Semua kontestasi politik yang dia ikuti bisa dimenangkan dengan cemerlang. Pilwakot Solo 2 kali, Pilgub DKI Jakarta 1 kali, dan Pilpresnya 2 kali. Belum ada orang yang punya rekam jejak politik sehebat Jokowi loh. Dan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, pengaruh politiknya tetap besar dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi. Oleh karena itu siapapun capres dan cawapres yang didukung Jokowi, masyarakat pasti sangat memperhatikannya. Prabowo Subianto yang merupakan rival kuat di Pilpres 2014 dan 2019 seolah menjadi anak buah Jokowi yang paling dekat. Prabowo sepertinya berguru kepada Jokowi agar bisa sukses jadi Presiden RI. Ya, langkah Prabowo mengambil Gibran Rakabuming menjadi cawapres atas restu dan dukungan Jokowi. Prabowo lebih tenang dan lebih percaya diri kalau Jokowi berada di belakangnya, mendukung dirinya menjadi capres. Manuver keluarga Jokowi menjauh dari PDIP dengan merestui Gibran maju Pilpres dinilai sangat beresiko. Tapi Jokowi rupanya sudah berhitung dengan cermat. Upaya Presiden Jokowi yang memajukan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa ikut dalam Pilpres 2024 merupakan manuver politik yang jitu. Sebab meski praktek itu disebut melanggengkan dinasti politik itu diprotes oleh masyarakat luas, tapi nyatanya suara untuk pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran tidak melemah drastis. Kalkulasi politik Jokowi tidak keliru, walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes. Protes rakyat sangat beralasan, karena memang undang-undang harus dirubah demi Gibran. Terlalu kentara, terlalu kelihatan. Uniknya, suara dari pasangan itu ternyata tidak mengalami pengurangan sama sekali. Di sisi lain, praktik nepotisme ataupun penyalahgunaan kekuasaan membuat publik tidak merasa nyaman. Praktik pelanggaran etik, politik dinasti, sampai nepotisme hanya bersirkulasi di kalangan para elit. Masyarakat seolah sudah terbiasa dengan praktik itu di tingkat lokal. Ya, misalnya ketika
kepala desa dijabat secara turun-temurun oleh satu keluarga. Ya, dengan begitu praktik serupa di tingkat nasional tidak lantas membuat suara menurun. Ya, bagi masyarakat bawah, pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui. Dan itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Gibran mencalonkan diri sebagai Wapres setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih lewat pemilihan umum. Andaikan saja Prabowo Gibran menang di Pilpres, maka karir politik Jokowi terbilang sempurna. Salam hormat Presiden, Anda memilih jalan pahit demi Indonesia. Ya, kenyataannya Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain yang seharusnya setara ya. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang terpelosok. Jangankan akses internet, bahkan mengenal listrik pun nggak pernah, sekolah pun juga sulit. Lalu bagaimana Indonesia yang besar ini akan maju kalau sebagian besar daerahnya masih mengalami keterisolasian dari dunia dan teknologi modern? Bahkan Indonesia kalah dari Malaysia yang dulu banyak belajar dari Indonesia, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan tol, dan lain-lain. Tapi sekarang Indonesia harus menerima nasib sebagai negara besar yang tertinggal. Bukan tanpa sebab Indonesia tertinggal. Soeharto yang dulu disebut dan dibanggakan sebagai bapak pembangunan adalah salah satu pionir ketertinggalan kita ini. Bisa dikatakan Soeharto lah biang dari segala ketertinggalan Indonesia ketika dia memimpin negara ini demi memperkaya dirinya sendiri. Soeharto tega membiarkan manusia Indonesia teracuni oleh kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta hidup dalam keterkekangan. Akibatnya apa? Pembangunan tidak jalan padahal program sudah ada dan dananya sudah disiapkan. Tapi selalu berujung pada penundaan-penundaan. Bahkan dulu masih sering terdengar di telinga masyarakat bahwa anggaran yang sampai ke lapangan setelah lewat beberapa tahap penyaluran hanya 30%, itu pun kalau sampai. Dan untuk meredam amarah rakyat sekaligus mempertahankan tahta, kebiasaan adalah menggelontorkan bantuan dan dana sosial. Ketika sudah mulai ada gerakan perlawanan, maka menyumpal mulut rakyat dengan bantuan adalah solusi yang paling gampang. Namanya rakyat kalau sudah makan ya bakalan diem, udah kenyang. Begitulah cara pandang Soeharto waktu itu yang kemudian nanti sekali lagi dilestarikan oleh SBY yang terkenal dengan prihatinnya serta program bantuan langsung tunai atau BLT. Ya. Maka tidak heran ketika Jokowi memangkas subsidi, tidak menggulirkan bantuan langsung tunai, rakyat pun tersentak dari tidurnya. Karena kebiasaan dimanja. Jokowi mengalihkan subsidi dari yang konsumtif ke produktif. Subsidi BBM dan listrik dikelola agar yang benar-benar merasakan subsidi adalah rakyat yang benar-benar miskin, bukan yang memanfaatkan kemiskinan untuk memperkaya diri. Jokowi mengalokasikan penghematan subsidi BBM, listrik, dan BLT ke bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan akhirnya rakyat memang tidak menerima BLT. Tapi mereka nggak perlu khawatir lagi soal biaya kesehatan keluarga dan juga pendidikan anak-anaknya. Jokowi memang memilih infrastruktur yang dibangun secara merata di seluruh Indonesia sebagai bagian penting dari perekonomian serta perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi popularitas ya, agak susah ngomong itu ya. Popularitas Jokowi itu memang tidak lepas dari apa yang dikerjakannya untuk Indonesia. Ya, masyarakat tentu saja melihat ada sesuatu yang berbeda kepada Pak Jokowi sehingga itu melambungkan tinggi namanya sampai di pelosok negeri Indonesia itu menggemari Pak Jokowi karena apa yang dia kerjakan. Dan memang Pak Jokowi adalah sosok yang sangat berpengaruh, dan seperti hari ini dia membuktikan kepada masyarakat bahwa itu pengaruh seorang Jokowi ini itu adalah tidak tergantung pada satu partai tertentu. Tapi memang dia adalah orang yang pengaruh besar. Karena sempat saya melihat video Bu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDI.
Mungkin hari ini Pak Jokowi membuktikan hal itu. Nah, penuh ya, siapa tahu. Jadi memang Pak Jokowi ini adalah sosok yang sangat besar hari ini. Seperti dia adalah peran utama yang akan menentukan siapa yang akan memenangkan Pilpres di tahun depan. Saya percaya sekali Jokowi ini punya pengaruh yang dimana itu banyak sekali pengikut Pak Jokowi yang dimana akan seia sekata kepada orang yang ditunjuknya sebagai menunjukkan dukungan Pak Jokowi kepada calon presiden tertentu. Ya pastinya mereka akan mendukung Gibran ya, Pak Jokowi. Ya, kita terus update berita selanjutnya tentang politik. Dan kalian jangan lupa untuk berikan dukungan dengan tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasinya. Karena kita akan terus membahas hal ini. See you in the next video and God bless.